yang tidak diterima sholatnya, warajulun mamlukun abiq, yakni seseorang hamba sahaya yang lari dari tuannya, budak sahaya. Zaman sekarang nggak ada lagi budak, Pak. Kalau budak Palembang banyak, budak Semende, Ugan banyak, budak Sunda loba etama. Tapi budak sahaya nggak ada lagi. Tapi ada perbuatan yang sama dengan dosa lari dari tuan. Apa itu? Memberontak kepada negara. Makanya orang-orang yang mau menegakkan khilafah, ini penting saya sampaikan ini. Nggak apa-apa ya bahas khilafah ya. Agak seruan dikit ngajinya itu. Bahas khilafah itu Bapak. Orang mau menegakkan khilafah. Kalau ada di Purwodadi ini, orang mau mendakwakan khilafah, jawabnya begini Pak. Tunjukkan satu saja dalil dari Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pasti dia nggak bisa nunjukkan dalil, karena tidak ada satupun dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Nah, mereka sekarang ngeles sama saya, Ustadz, emang nggak ada dalil yang memerintahkan, tapi kan nggak ada larangannya. Ngaku sekarang ya, nggak ada larangannya. Emang nggak ada larangannya Pak, tetapi disitulah letak larangannya. Kalau orang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Ini masalah. Tak ulang lagi. Kalau orang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Nabi bersabda, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Maksudnya begini, semua maksiat, kriminal, hujjah Allah dengar. Kata Allah, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, udah 2 hari nggak kebeli beras, ngutang ke warung sudah kebanyakan, minta sama tetangga tonggone Pak Arifin udah keseringan, izin ya Allah, makanya saya maling. Hujah didengar. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, 5 tahun gak pulang-pulang. Ya masalah hujahnya Allah terima atau tidak urusan Allah, tetapi ada maksiat yang Allah tidak mau mendengar alasannya. Apa itu? Memberontak kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, tidak ada di lehernya kesetiaan, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang melawan pemerintah itu Pak, alih-alih mati syahid malah mati jahiliyah. Makanya sering saya sampaikan, teroris itu bukan mati syahid, mati sangit. Udah ngebom soalnya. Hati-hati, dosa yang sama dengan budak yang lari dari tuan adalah warga negara yang memberontak negaranya sendiri. Tidak ada satupun ajaran Islam Bapak Ibu yang membolehkan memberontak kepada negaranya sendiri. Jangankan memberontak Bapak Ibu, menghina aja nggak boleh. Hadisnya begini, man ahana sultana ahanahullah, barang siapa yang menghina pemerintah, ini terjemahannya nggak saya manipulasi, persis, silakan buka sendiri. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Nggak boleh. Makanya ada kejadian di Teluk Pak, Teluk Betung, orang ceramah menghina presiden. Presiden banci, coba buka bajunya, buka celananya, jangan-jangan datang bulan, head dia. Itu pengajian akbar Pak, banyak yang datang, ada tentara, ada polisi. Saya nanya sama Pak polisi, nggak ditangkap orang itu? Waduh Ustadz, kalau ditangkap blunder, takut nanti dia dijadiin pahlawan, makin banyak pendukungnya. Akhirnya dia tidak dipidana Pak, padahal jelas-jelas menghina presiden. Itu bukan lagi mengkritik, menghina.
Tapi sesuai dengan kata Nabi, sabda Nabi, orang yang menghina pemerintah pasti ada saja Allah akan menghinakannya. Benar, dia ngedengkulin anak orang. 2 remaja itu. Akhirnya dia masuk penjara gara-gara ngegebukin anak orang. Sesuai dengan janji Allah. Sekarang mampir lagi ke dalam penjara. Yang saya nggak habis pikir, pendukungnya menyambutnya kayak pahlawan. Kok kayaknya orang stres semua se-Indonesia ini, Pak? Ada apa dengan Indonesia raya tercinta ini? Jadi jangan sampai orang menggunakan agama untuk kerusakan. Hati-hati dengan manipulasi agama, Bapak Ibu. Ini mencemaskan bagi kita semua. Sama dosanya dengan budak lari dari Tuhan, nggak diterima sholatnya. Jangan macam-macam. Dah, tinggalin dulu yang itu. Agak serius soalnya. 5 ya. Udah jam berapa? Udah 1 jam ini, Pak. Baru dapat 5 kita. Yang 5 sisanya kita dikit-dikit aja. Yang ke-6 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya, wamro'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang tidur di malam hari. Nah lo ibu-ibu. Bu. Panjenengan tidur nggak sih kalau malam? Nah. Yang tidak diterima sholatnya itu perempuan yang tidur di malam hari. Yang suaminya ngambek sama dia. Pernah nggak ibu-ibu lagi tidur lakinya ngambek? Pernah nggak? Mana orangnya mana ya, Pak? Yang ngambek-ngambek itu pengen tahu rainya kayak apa saya itu ya. Artinya begini ibu-ibu, jangan keseringan nolak suami. Udah disepak kayak pek. Nggak bangun malah ngorok. Ditoel-toel malah semakin ditarik selimutnya. Marah suaminya. Kalau keseringan, Bu, bahaya itu. Bisa-bisa sholat jenengan nggak diterima. Tapi ya bapak-bapak kudu maklum ya, Pak. Ya namanya bini capek. Panjenengan kan nggak bayar pembantu kan, Pak ya? Mana nggak bayar pembantu, mana nggak bayar asisten rumah tangga, segala bini yang ngerjain. Suami juga harus maklum. Hanya saja ibu-ibu yang walau dalam keadaan capek, ikhlas melayani suaminya, maka ibu-ibu masuk surga semua. Kan sering saya sampaikan, perempuan itu paling gampang masuk surga. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Ibu-ibu kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Maka wajar Nabi bersabda, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Waktu Isra wal Mi'raj Nabi diajak ke neraka. Fara'aitu, dan aku lihat, kata Nabi, aktsara ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Kalau dompet laki lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Istri yang kurang syukur kepada suami. Makanya ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Tak ajarin ya, Bu. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ya lagi pula, Pak, jangan cuman maksa istri nerimo. Bapak-bapak juga mesti royal sama istri. Setuju nggak, Bu? Saya kasih tahu kali bapak-bapak, ibu-ibu itu paling sebel sama suami yang pelit dan suka mengungkit-ngungkit. Betul nggak, Bu? Ngajak pengasih nggak seberapa ya, Bu ya. Diungkit-ungkit terus. Sebel rasanya. Sebel. Makanya bapak-bapak tak ajarin, senangkan istri. Royal dikit nggak apa-apa. Wayahi lagi punya duit, Pak, rogoh kantong kanan. Cara ngasih duitnya banting, prak meja. Mama, sini. Mama ge, Pak, udah modern zaman sekarang. Mama, sini. Ada apa, Papa? Ini 15 juta. Duit apa, Papa? Terserah Mama, gopo.
buat makan minum, buat ongkos anak sekolah, buat cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian, cicilan ceret, bayar Tupperware gitu, silahkan. Niki turah papa, nggak apa-apa, turahnya ambil. Itu yang 15 juta. Rogoh kantong kanan. Belum bu, masih ada satu lagi. Rogoh kantong kiri. Banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus buat mama. Karena kita nggak gaji pembantu, nggak gaji babysitter, 15 juta spesial buat mama. Terserah mau diapain yang 15 juta ini. Bawa ke mall, habisin nggak apa-apa. Mau nggak bu? Ngimpi. Kok ngimpinya jedut langit? Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa loh pak. Kalau mampu mah nggak masalah. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, yang namanya nafkah istri itu dua. Satu buat kebutuhan rumah tangga, nafkah rumah tangga. Satu khusus untuk istri. Itu harus ada itu. Makanya bapak-bapak yang gajinya 50 juta sebulan ada nggak ya? Ya kalau ada nggak tinggal di Purwodadi lagi kayaknya ya. Yang gajinya 50 juta sebulan, 10 juta belanja, 10 juta cicilan, 10 juta bonus buat istri, 10 juta buat ngasih orang tua. Saya ingin tegaskan sampai ibu-ibu. Ada yang mengatakan begini, semua penghasilan suami adalah milik istri juga. Tidak. Itu salah pak. Yang benar pak, semua penghasilan suami itu punya istri. Suami boleh membaginya. Ini belanja, ini buat istri, ini buat keluarganya, ini buat orang tua. Itu penting pak, boleh. Kalau ada, ini cuman 1,5 juta sebulan, dikasih ke istri, pening, mau pecah pala istri pak ngaturnya. Ini cukup apa enggak kira-kira? Makanya suami bu, kalau semua gaji dikasih ke istri, itu bukan suami yang baik, bukan. Tapi suami yang nggak mau beban, suruh bininya yang ngatur. Payah bapak-bapak nih. Allahu Akbar. Baik bapak ibu rahimakumullah, yang penting ibu-ibu qanaah. Kalau ibu-ibu qanaah ya masuk surga. Uang ibu